Saat ombak bersuara dan kabut berbisik, dua kekuatan lautan bangkit dari tidur panjangnya. Nyi Roro Kidul dari selatan, anggun dan mematikan. Dewi Lanjar dari utara, tenang namun menyimpan badai. Pertarungan mereka bukan hanya tentang wilayah, tapi tentang luka lama, dendam yang belum sembuh, dan rahasia yang tersegel dalam dasar samudra. Apa jadinya jika dua ratu lautan saling beradu? Pertempuran besar yang mengguncang dunia gaib dan dunia nyata pun terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh makna. Pertempuran dua ratu laut, Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar. Pada zaman dahulu kala, ketika alam masih dikuasai oleh kekuatan gaib dan para penguasa alam menjaga keseimbangan dunia, hiduplah dua sosok ratu yang sangat dikenal, baik oleh manusia maupun makhluk halus. Mereka adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, dan Dewi Lanjar, penguasa pantai utara yang bersemayam di Pekalongan. Nyi Roro Kidul dikenal anggun dan bijaksana, namun tak segan bersikap keras terhadap siapapun yang melanggar wilayah kekuasaannya. Di sisi lain, Dewi Lanjar dulunya adalah seorang manusia yang menolak pernikahan dan memilih bertapa. Karena keteguhan dan kesuciannya, ia mendapat anugerah kekuatan gaib dan diangkat menjadi penjaga pantai utara. Selama bertahun-tahun, kedua ratu ini hidup dalam keseimbangan. Mereka menjaga batas wilayah masing-masing dan tak saling mencampuri urusan. Namun, segalanya mulai berubah. Air laut di wilayah utara menghangat. Ombak menjadi tak terkendali. Arwah-arwah gentayangan dari Laut Selatan mulai bermunculan di pantai utara. Pagi yang biasanya tenang berubah mencekam. Para nelayan melihat sosok misterius berbaju hijau melintas di perairan. Jaring mereka penuh bunga melati, simbol Laut Selatan. Dewi Lanjar murka. Ia segera memanggil panglima gaibnya, Lelana, sang penjaga badai, dan Nyai Sirap, pengendali kabut. Ia sadar, ini bukan kejadian biasa. Ini adalah peringatan dari Nyi Roro Kidul. Tapi, mengapa? Sementara itu, di Istana Laut Selatan yang megah berlapis mutiara dan zamrud, Nyi Roro Kidul memandangi peta kekuasaannya. Ia menemukan bahwa arwah-arwah Laut Selatan yang tersesat ditahan oleh pasukan Dewi Lanjar. Ini bentuk pemberontakan, gumamnya pelan namun tegas. Tanpa menunggu lama, Nyi Roro Kidul mengirim pasukan ombaknya menerobos batas utara. Gelombang setinggi gunung menggulung lautan. Suara gamelan mistis menggema dari dasar laut. Pertempuran pertama pecah di perbatasan Tegal. Ombak selatan bertubrukan dengan angin utara. Pasukan gaib bertarung dalam kabut tebal. Cahaya hijau dan biru menyambar langit, disaksikan para penghuni pantai dari kejauhan. Dewi Lanjar turun tangan langsung. Ia muncul dari kabut mengenakan jubah putih panjang. Wajahnya teduh, namun matanya menyala. Dengan tongkat pusakanya, ia membelah ombak dan menyerang balik dengan gelombang garam suci dari pantai Selamaran. Nyi Roro Kidul datang menaiki kereta air yang ditarik ikan raksasa, mengenakan mahkota laut dan gaun hijau berkilau. Alam pun terdiam saat dua ratu bertemu. Burung-burung berhenti terbang. Angin pun seolah membisu. "Engkau telah menahan roh-roh dari lautku," ujar Nyi Roro Kidul dengan suara menggema. "Roh itu menimbulkan kekacauan di wilayahku. Aku hanya menjaga ketertiban," jawab Dewi Lanjar tenang. "Kalau begitu, biarlah lautan yang memutuskan siapa yang benar." Pertempuran mereka pun pecah. Petir menyambar laut, ombak memecah daratan. Arwah-arwah gaib, ikan-ikan sakti, dan pasukan pusaka kedua ratu bertarung habis-habisan. Namun di tengah pertarungan itu, muncul kekuatan misterius dari dasar laut. Gelombang setinggi menara masjid menghantam pesisir utara. Perahu-perahu kecil porak-poranda. Nyi Roro Kidul berdiri di atas pusaran air, dikelilingi pasukan siluman laut, ikan bersisik, elang laut berapi, dan prajurit berkepala hiu. Dewi Lanjar tak gentar. Ia mengangkat tangan kirinya. Dari balik samudra utara muncul armada kabut bercahaya biru kehijauan. Pasukan setianya, roh-roh perawan yang wafat di laut, membawa tombak kabut. Nyai Sirap meniup suling gaib, memanggil arwah air dan kabut. Pusaran dahsyat terbentuk, memutar ribuan liter air di antara dua kekuatan besar.
Gemuruhnya terdengar sampai ke desa-desa pesisir. Namun ini bukan sekadar perang wilayah. Ini tentang luka lama. Apakah kau ingat, Roro? Suara Dewi Lanjar tenang namun tajam. Saat aku pertama kali memohon padamu untuk berguru, menjadi penjaga lautan, kau menolakku. Nyi Roro Kidul terdiam. Matanya menyipit. Aku menolak bukan karena kau lemah, tapi karena kekuatanmu lahir dari luka dan dendam. Kau belum siap. Dan sekarang, seru Dewi Lanjar. Sekarang aku buktikan bahwa aku bisa menguasai Laut Utara. Tapi kau masih memandangku sebagai murid kecil. Kemarahannya memuncak. Ia menghentakkan tongkatnya ke laut. Seketika, muncul makhluk raksasa dari dasar Laut Utara. Baru Waseso, siluman kepiting raksasa yang telah lama disegel para leluhur. Makhluk itu muncul dari palung tak bernama, Baru Waseso, raksasa Laut Utara yang telah lama tersegel, kini menghantam pasukan Nyi Roro Kidul. Dalam pusaran hitam yang ia ciptakan, para prajurit Laut Selatan tersedot tanpa jejak, seperti bintang yang ditelan lubang langit. Dahi sang Ratu Laut Kidul mengerut. Ia tak menyangka Lanjar akan melanggar larangan tertua, hanya demi membuktikan kelayakannya. Baruna larang, kau melepaskan segel leluhur, gumamnya lirih tapi bergemuruh. Dengan satu gerakan, ia mengangkat tangan kanan, memanggil sang naga samudra berwarna hijau keemasan. Naga Samudra Wesi, penjaga antara Laut Selatan dan dunia arwah. Langit pun berubah warna, hijau pekat seperti lumut tua. Petir menyambar lautan, membelah langit menjadi pilar-pilar cahaya mistik. Pertempuran tak lagi tentang batas wilayah. Ini adalah benturan ego purba, antara masa lalu dan masa depan, antara luka dan harga diri. Namun di tengah gemuruh dan semburan ombak itu, datanglah yang tak diundang. Seekor bangau putih, membawa gulungan kecil bersinar dari paruhnya. Ia melintas di atas medan perang. Nyi Roro Kidul langsung mengenali, tanda para leluhur. Pesan ini hanya muncul bila keseimbangan dunia benar-benar terancam. Dewi Lanjar menghentikan serangan. Tatapan mereka bertemu, tak berkedip. Tapi sebelum pesan itu sempat dibaca, ombak baru datang dari arah timur. Lebih besar, lebih kelam, lebih sunyi. Siluet lain muncul dari kedalaman. Bukan kekuatan utara, bukan pula selatan. Sesuatu sedang bangkit. Langit menghitam. Petir menyambar menciptakan retakan dimensi tipis. Dunia nyata dan alam gaib bersentuhan dalam aliran air asin dan energi liar. Lalu ia muncul, sosok tinggi menjulang, tubuhnya berselimut kabut hitam yang meneteskan air garam bercahaya merah. Suaranya dalam, berat, berasal dari dada bumi. Kalian bertarung dan lupa. Akulah pemilik dasar laut sejati. Raja Segara Wedi, entitas purba yang pernah disegel karena keserakahannya. Kini ia kembali, membawa gelombang yang melumpuhkan pasukan dua ratu. Naga Samudra terluka parah. Baru Waseso, siluman kepiting raksasa, berbalik menyerang Dewi Lanjar. Langkah Nyi Roro Kidul terhenti. Tatapannya tajam, namun gelisah. Lanjar, lemah, tersengal oleh kekuatan yang ia bangkitkan sendiri. Kau bangkit, karena retaknya perjanjian leluhur, ujar Roro Kidul perlahan. Dan kalian, yang membukakan pintunya, jawab Segara Wedi, dingin. Namun dari kejauhan, terdengarlah suara lain. Nyanyian lembut dari arah selatan, suara para nyai penjaga Laut Kidul. Dari utara, roh-roh penjaga pantai menyatu, membentuk perisai cahaya biru. Mereka sadar, ini bukan waktu untuk dendam. Pertempuran kita belum selesai, bisik Roro Kidul. Tapi ancaman ini lebih besar dari egoku padamu, sahut Lanjar, dingin namun jujur. Dua tangan ratu terangkat. Kekuatan pusaka bersatu. Ombak selatan dan angin utara bersilangan, menutup retakan dimensi, sementara waktu. Pasukan ditarik mundur. Beberapa luka, beberapa hilang. Baru Waseso kembali disegel oleh roh leluhur. Naga Samudra menghilang ke kedalaman, mengepakkan sirip terakhirnya. Bangau putih masih di sana. Gulungan di paruhnya kini terbuka sendiri.
Tulisan kuno bersinar. Jika laut selatan dan utara pecah, maka segala wedi akan bangkit. Jika kalian terus bertarung, maka semua akan tenggelam. Dewi Lanjar menatap kosong. Apakah ini pertanda kita dijebak? Nyi Roro Kidul mengangguk pelan. Namun belum sempat mereka menjawab, bumi kembali bergetar. Dari arah barat, langit berubah. Angin berembus dengan suhu asing. Dingin, menusuk, membawa aroma belerang dan besi. Awan merah bergulung dari Samudra Hindia, menelan cahaya terakhir sang mentari. Makhluk laut dari timur, utara, selatan, bersembunyi di balik karang. Alam menahan napas. Segara wedi kini muncul penuh. Gelap. Matanya menyala merah darah. Tubuhnya gabungan manusia, gurita, dan batu karang. Dan ini baru permulaan. Gerbang laut mati terbuka di balik sosok raksasa itu. Pusaran kelam yang memuntahkan kutukan dan roh buangan, tempat para makhluk terlarang dikurung sejak ribuan tahun lalu. Aku tak lagi ingin sekadar menguasai laut. Aku ingin membakar daratan, menenggelamkan gunung, dan menghapus namamu dari sejarah. Suara Segara Wedi menggema, berat seperti bebatuan dasar samudra. Nyi Roro Kidul berdiri tegar. Luka di lengannya perlahan mengering, dikelilingi cahaya kehijauan seperti fajar yang belum berani menyentuh bumi. Ia membuka ikat rambutnya, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi gelombang laut yang hidup, mengalun mengikuti amarahnya. Di sisi lain, Dewi Lanjar berdiri kokoh. Siger salaka bersinar biru keperakan di genggamannya. Mahkota di kepalanya memantulkan cahaya kabut utara. Kami tak akan membiarkanmu menginjak dunia ini dengan amarahmu yang busuk. Untuk pertama kalinya, 200 lautan bersatu. Gelombang panas penuh arwah dari selatan dan kabut dingin penuh roh perawan dari utara berpadu dalam lingkar cahaya raksasa yang mengepung tubuh Segara Wedi. Ia mengayunkan lengannya. Lumpur hitam membanjiri pulau-pulau kecil. Namun Nyi Roro Kidul memanggil Nyai Ulam Sari. Dengan jaring gaibnya, ia menahan gelombang kehancuran itu. Dewi Lanjar melompat ke udara, tombak pusaka di tangannya berubah menjadi cahaya. Sekali lempar, tombak itu menembus bahu Segara Wedi, membuatnya meraung dan mengguncang permukaan laut. Tapi kehancuran belum berhenti. Segara Wedi menghantam laut dengan tentakel-tentakelnya. Dimensi mulai retak, celah antar dunia menganga, dan dari baliknya, muncul ular laut bermata tiga, batu hidup, dan roh-roh pengkhianat dari zaman yang dilupakan. Dalam kegentingan itu, 200 mengangkat tangan ke langit. Mereka memanggil sumpah samudra, jurus terlarang yang hanya boleh dibangkitkan saat dunia berada di tepi kehancuran. Langit terbelah. Suara gamelan agung terdengar entah dari mana. Gelombang emas dan biru menyapu medan perang, menutup celah dimensi satu persatu. Segara Wedi mulai melemah. Namun sebelum segel terakhir dipatri, teriakan memecah konsentrasi. Tunggu! Jangan segel dia bukan satu-satunya. Lelana, penjaga badai, berseru panik. Aura lain muncul dari tubuh Segara Wedi. Bukan kegelapan, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah sosok kecil muncul dari bayangannya. Ia tampak seperti roh pertama dari samudra. Tua, sunyi, namun murni. Laut bergemuruh pelan, seolah menarik napas setelah tragedi panjang. Segara Wedi akhirnya tersegel, tubuhnya berubah menjadi batu hitam mengapung, dijaga 4 penjuru oleh roh leluhur. Namun sosok kecil itu tetap berdiri, tak menyerang, tak melawan. Ia hanya menatap. Pertarungan kalian membangunkanku. Dan kini dunia telah berubah. Suara itu dalam, mengandung ribuan tahun sejarah yang tak pernah ditulis. Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar saling menatap, letih tapi sadar. Kekuatan yang mereka bangkitkan telah mengguncang keseimbangan purba. Apa yang kau inginkan? Tanya Sang Ratu Selatan. Aku tak datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan, akan datang masa di mana air dan tanah tak lagi berjalan bersama. Dan saat itu, kalian harus memilih, bertahan atau melebur. Lalu ia lenyap, bersama cahaya matahari pertama yang menembus awan perang.
Di pesisir utara, para nelayan ditemukan kembali, bingung tapi selamat. Di selatan, pertapa-pertapa laut menemukan pusaka baru, membawa isyarat bahwa zaman telah berubah. Nyi Roro Kidul kembali ke istananya, diam-diam menggenggam butiran pasir dari dasar laut mati, dan rahasia yang belum selesai. Dewi Lanjar pulang ke Pekalongan. Ia mengubur Siger Salaka dan lenyap dari pandangan pengikutnya. Karena jauh di dasar laut, batu segel Segara Wedi mulai retak. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.